Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan bicara mengenai aturan produksi. Sebelum kita masuk ke bahasan aturan produksi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ini adalah reminder buat kita bahwa untuk belajar teori bahasa dan otomata itu sumbernya banyak sekali, tidak hanya dari yang saya ajarkan di kelas. Jadi untuk memperkaya pengetahuan Anda mengenai teori bahasa dan otomata, Anda bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan di pertemuan minggu ini, yaitu aturan produksi. Untuk mengkonstruksi tata bahasa, kita bisa menggunakan aturan produksi. Ya, selain aturan produksi, kemarin kita sudah belajar mengenai ekspresi reguler ya. Oke, untuk aturan produksi sendiri ada batasannya, yaitu alfa arah panah beta. Alfa tanda panah beta, yang biasanya dibaca alfa menghasilkan beta. Alfa sendiri adalah sebuah simbol variabel. Kemudian beta maksimal memiliki satu simbol variabel atau simbol terminal. Untuk alfa sendiri dalam FSA kita kenalnya adalah state. Kemudian untuk beta nanti ada di sini memiliki satu simbol variabel atau simbol terminal. Kalau misalnya tidak di state selanjutnya tidak ada transisi lagi, maka simbol terminal atau simbol inputan. Tapi ketika di state selanjutnya ada fungsi transisi lagi dari state tersebut, maka satu simbol terminal dan satu variabel. Variabel atau simbol non terminal biasanya dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan simbol terminal dengan huruf kecil. Untuk tata bahasanya didefinisikan menjadi 4 tupel. G sama dengan VTPS. V-nya itu adalah himpunan variabel atau non terminal, jadi himpunan simbol inputan atau state. Kemudian T-nya adalah himpunan dari simbol inputan, kemudian P-nya atau aturan produksi itu sendiri, dan S-nya adalah simbol awal atau state awal, biasanya seperti itu. Oke. Untuk membuat aturan produksi, pertama itu tentukan nama atau state awal yang menerima simbol inputan dari state awal, kemudian buat aturan produksinya. Kemudian yang kedua, lakukan hal yang sama untuk state selanjutnya jika masih terdapat state. Oke, langsung kita masuk ke contoh kasus saja. Di sini terdapat NFA, sebuah mesin NFA. Kita tahu di sini ada 5 state dan simbol inputannya ada 2A dan B. Oke, kemudian untuk membuat aturan produksi, pertama itu dari Q0 ke Q1, karena Q0 adalah state awal yang biasanya dinotasikan dengan S, maka untuk betanya atau S-nya adalah alfa dan betanya itu adalah AE. Nah, Q1 kita identikan dengan Q1. Kemudian A adalah simbol inputan. Tadi di awal disebutkan bahwa alfa menghasilkan beta. Beta sendiri maksimal satu non terminal dan variabel. Ada variabel. Nah, ini jadinya seperti ini. S menghasilkan A kecil, E besar, karena E-nya adalah kita identikan dengan state Q1. Oke, selanjutnya di sini dari E ternyata memang bercabang ya, dan dia itu tanpa melihat
simbol inputan. Nah, ini kebetulan saya menggunakan software, jadi nanti kalau Anda menggunakan software, untuk epsilon itu dinotasikan dengan lambda seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi sebenarnya epsilon ini. Jadi nanti untuk menuliskan aturan produksinya itu E langsung ke A. E menghasilkan A besar karena itu tanpa melihat simbol inputan. Hal yang sama juga ketika menuju ke B. Maka hasilnya adalah E. Nah, seperti ini. E menghasilkan B. Untuk A sendiri kita identikan dengan state key 2 dan B adalah untuk state key 3. Selanjutnya untuk A sendiri, karena di situ A itu ada dua pergerakan, ya, ada dua transisi. Pertama ketika mendapat inputan A dan ketika mendapat inputan B. Kemudian untuk yang Q3 atau B itu juga ada dua transisi ketika mendapat inputan B, dia ke dirinya sendiri dan ke Q4. Maka yang pertama kita tuliskan pertama dulu ya, A besar atau alpha menghasilkan A kecil ke A. Nah, ini. Kemudian B menghasilkan B kecil B besar. Nah, ini. Oke. Selanjutnya karena bercabang tadi, di sini ketika mendapat inputan B, dia untuk dari A itu ke final state dan B itu ke final state juga ketika mendapat inputan B. Maka kita tuliskan selanjutnya untuk aturan produksi menjadi seperti ini. A menghasilkan B dan B besar menghasilkan B kecil. Nah, kalau Anda perhatikan di sini Q4 adalah final state dan di final state tersebut tidak ada fungsi transisi keluar. Jadi langsung tanpa ada alfanya, di sini nggak ada variabelnya gitu. Oke, kemudian dari sini kita bisa singkat untuk fungsi aturan produksi ini menjadi seperti ini. S menghasilkan A kecil E besar, S menghasilkan A kecil E besar nih. Kemudian dari E dia tanpa melihat simbol inputan langsung ke A dan B, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini perlu Anda ingat tanda seperti ini, bisa kita baca atau ini. Nah, ini atau. Kemudian setelah itu dari A itu menghasilkan A kecil A besar, ini A kecil A besar, jadi ke dirinya sendiri seperti ini looping. Ketika mendapat inputan A, seterusnya ketika mendapat inputan B dia ke Q4 langsung seperti ini. Nah, atau B seperti itu. Kemudian dari B juga sama, jadi B menghasilkan B kecil B besar, B menghasilkan B kecil B besar ke dirinya sendiri seperti ini. Kemudian ketika mendapatkan inputan B-nya satu lagi, ternyata dia mengarah ke final state, maka langsung ditulis atau B kecil seperti ini. Oke, ini aturan produksi yang tercipta dari mesin ini. Kemudian kita tampilkan dalam tuple VTPS-nya tadi. V-nya kita S, himpunan variabelnya S, E, A, B, S, E, A, B. Oke, seperti ini. Kemudian T-nya adalah simbol inputannya. Simbol inputannya ada dua, A dan B, makanya seperti ini. Kemudian untuk aturan produksinya atau P itu S menghasilkan A, E, jadi ini tadi yang seperti ini. Ini kita masukkan aturan produksi ini, kita masukkan ke dalam P sini. S menghasilkan A ke E menghasilkan A besar B besar, A besar atau B besar, kemudian A menghasilkan A kecil A besar atau B, kemudian B menghasilkan B kecil B besar atau B, dan S adalah S sendiri. Oke.
Ini adalah contoh aturan produksi dari mesin NFA ini. Selanjutnya ada contoh seperti ini. Oke, mari kita lihat di sini. Ternyata state-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke, di sini di state-nya ada 7, kemudian ada nanti kalau kita perhatikan ya, di sini di key 3, walaupun dia mendapat ketika dari key 2 mendapat inputan B mengarah ke key 3, tapi karena dari key 3 tidak ada fungsi transisi yang keluar, maka ini bisa diapikan, key 3 itu bisa diapikan. Begitu juga dengan key 6. Oke, maka hasilnya dari mesin ini kurang lebih seperti ini. Karena untuk key 1 kita identikan dengan A, kemudian untuk key 4 nya adalah B, kemudian untuk key 2 nya C, dan key 5 nya D, maka S menghasilkan A kecil ke A, ini S menghasilkan A kecil ke A, kemudian atau menghasilkan B kecil ke B, ini B kecil ke B, ini yang ini, dan terakhir adalah epsilon. Epsilon itu menandakan bahwa dari sebuah state kebetulan dia adalah final state, maka ditambahkan epsilon untuk aturan produksinya. A kecil A besar, B kecil B besar, atau epsilon, karena dari key 0 adalah ada fungsi transisi sekaligus dia adalah final state, maka ditambahkan epsilon. Kemudian dari A mendapat inputan B ke C, A mendapat inputan B ke C, selanjutnya B mendapat inputan B ke D, kemudian C mendapat inputan A ke S, dan D mendapat inputan B ke S, dan akhirnya semua ini, nah ini aturan produksi yang ada ini bisa kita singkat menjadi kurang lebih seperti ini. A, B, A, S, berarti di sini ada ketika mendapat inputan A dan B, ketika mendapat inputan B gitu. Dari A di sini mendapat inputan B terus A, nah ini B, A langsung menuju ke S seperti itu. Kemudian dari B, ini dari B, B, S, nah seperti ini. Akhirnya bisa disingkat seperti ini. Oke, mungkin untuk aturan produksi materi yang bisa saya sampaikan seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.